Sebuah rumah gadang di Jorong Parit, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, hangus terbakar. Dalam peristiwa tersebut, seorang pria berpakaian polisi dengan pangkat AKP ditangkap warga karena diduga melakukan pembakaran rumah tersebut. Warga curiga dengan gerak-gerik pelaku, di mana pelaku sudah berada di TKP sejak awal terjadi kebakaran. Saat dimintai keterangan, pelaku sempat mengelak dan mengaku dirinya anggota polisi. Namun akhirnya pelaku mengaku kalau ia bukan polisi dan sudah melakukan pembakaran rumah adat dengan sengaja. Warga yang geram pun langsung menghakimi pelaku sampai babak belur sebelum diserahkan ke polisi. Cuman yang anehnya Bang, pas api kecil kan baru diteriakin sama orang kebakaran, udah ada polisi di situ. Jadi itu yang membuat curiga itu. Pada saat kejadian tersebut, warga mengamankan seseorang yang menggunakan pakaian dinas kepolisian atau uniform kepolisian. Orang tersebut kemudian diamankan di Polres Payakumbuh dan sudah lakukan pemeriksaan. Saat ini sedang pendalaman intensif oleh penyidik. Tapi dalam hal ini kami pastikan bahwasanya yang bersangkutan bukanlah aparat kepolisian alias polisi gadungan. Kini polisi masih mendalami motif dibalik aksi pelaku berinisial RGS dan telah menyita sejumlah barang bukti. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku sudah membakar 3 rumah adat dengan sengaja. Karena masih di bawah umur, pelaku mendapat perlakuan khusus dalam pemeriksaan. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sejumlah warga membongkar paksa belasan warung yang berada di kilometer 57 Jalan Lintas Timur Sumatera, tepatnya di Desa Sukaawin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Belasan warung ini dibongkar warga lantaran diduga menjadi tempat prostitusi terselubung yang telah berlangsung selama belasan tahun. Tidak hanya dibongkar, warga juga membakar warung yang jumlahnya mencapai 11 warung semi permanen. Pembakaran ini puncak dari kekesalan warga terhadap aktivitas warung dan penyewanya yang sudah diperingati untuk menutup tempat usahanya namun tetap beroperasi. Padahal lokasi ini sebelumnya juga telah dirazia oleh pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja namun masih tetap beraktivitas. Sebenarnya kalau nggak kejadian, kalau suami kita nggak kesini, nggak resah Pak, terserah. Tapi karena kita suaminya kesini kan merasa terganggu rumah tangga kita, nggak harmonis lagi, mau bercerai aku pun gara-gara tempat inilah. 10 tahun lebih. Lebih dari 10 tahun ya? Iya. Tempat apa nih? Ya? Tempat apa nih? Jatuhnya tempat prostitusi ataupun warung remang-remang. Ya, tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu yang bisa kami sampaikan ya. Artinya kita patroli rutin di sini, patroli rutin di sini ya, dengan pelibatan tugas desa dan juga masyarakat. Sementara itu, aparat memastikan saat pembongkaran dan pembakaran kondisi warung sudah kosong atau tidak ditemukan penyewa warung maupun aktivitas di dalamnya. Gladi bersih pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024 berlangsung hari ini di kawasan Monas, Jakarta. Gelombang penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran Presiden Prabowo Subianto di Kota Malang ricuh. Anak bos rental menangis saat bersaksi pada sidang kasus penembakan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI AL. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Fazilah Kairunisa kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang.
Selain 3 berita utama tadi, Ainus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ainus Siang ini kami awali dari seorang emak-emak yang dibegal oleh 5 pelaku di Bekasi, Jawa Barat. Korban harus kehilangan motor usai diancam pelaku dengan senjata tajam. Kamera pengawas merekam aksi kawanan begal bersenjata tajam menghadang dan merampas sepeda motor milik emak-emak di Jalan Al-Barkah, Kampung Ciketing, Rawamulya, Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban terjatuh dari sepeda motor saat pelaku yang berjumlah 5 orang mengancam dengan senjata tajam. Korban yang ketakutan terus berteriak minta tolong, hingga akhirnya motor berhasil dibawa kabur para pelaku. Peristiwa berawal saat korban hendak menjemput majikannya di pasar usai sholat subuh. Namun di tengah perjalanan, korban diadang kawanan begal bersenjata tajam. Beruntung korban selamat meski motornya berhasil dibawa kabur pelaku. Korbannya cewek, Pak? Cewek, ibu sendiri. Mau ngejemput pemajikannya, dagang di Pasar Jati. Dia sempat ngancam si korban? Iya, bawa celurit. Oh. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Bantar Gebang dengan membawa bukti rekaman CCTV. Sementara kasusnya masih dalam penyelidikan Polsek Bantar Gebang dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Pemirsa, seorang polisi tewas usai terlibat kecelakaan di Jalan Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, Rabu dini hari tadi. Korban adalah anggota kepolisian Polda Metro Jaya yang berpangkat brigadir. Menurut saksi mata, korban terjatuh dari sepeda motor diduga karena jalan yang licin setelah hujan. Di saat bersamaan, dari arah belakang melaju truk kontainer yang langsung melindas tubuh korban. Korban tewas seketika dengan luka parah di kepala. Usai diidentifikasi, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang untuk diautopsi. Sementara polisi masih mengejar sopir truk kontainer yang melarikan diri usai kejadian. Pemirsa, seorang penjual ikan mencabuli 3 anak di bawah umur dengan janji memberi uang Rp5.000. Kasus itu terbongkar setelah salah satu korban mengalami sakit di bagian kemaluan. Polisi menangkap pelaku pencabulan yang berprofesi sebagai penjual ikan di kawasan Pelabuhan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku mencabuli 3 anak di bawah umur yang merupakan anak tetangganya. Pelaku menjanjikan uang Rp5.000 hingga Rp30.000 kepada korban untuk menuruti kemauan pelaku. Hasil pemeriksaan, pelaku sudah mencabuli korban sejak tahun 2021. Kasus terbongkar setelah salah satu korban mengeluh sakit di bagian kemaluannya. Tersangka berpura-pura menyampaikan kepada korban untuk membeli rokok. Akan tapi kemudian tersangka melakukan pencabulan terhadap korban. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, A-News melaporkan. Anak bos rental menangis saat bersaksi dalam sidang kasus penembakan yang dilakukan oleh 3 oknum TNI AL. Saksi tak kuasa menahan tangis saat ditanya oleh auditor militer soal peristiwa kronologi penembakan. Dua anak bos rental mobil Agam Muhammad Nasruddin dan Rizky Agam Syahputra hadir sebagai saksi dalam kasus penembakan yang menewaskan ayah mereka, Ilyas Abdul Rahman. Sidang kali ini juga menghadirkan 3 terdakwa, yakni Klasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sertu Akbar Adli, dan Sertu Rafsin Hermawan. Saat memberikan kesaksiannya, tangis anak bos rental tersebut pun pecah di persidangan. Mereka tak kuat menahan tangis saat ditanya oleh auditor militer soal peristiwa kronologi penembakan. Siapa lagi korban pada saat itu penembakan itu? Awalnya saya melihat Ramli dan ada yang teriak dalam Indomaret, ada yang kena tembak.
Tenang dulu saksi. Nanti. Ya, nanti saya kasih waktu saksi untuk tenangkan diri ya. Kalau sudah tenang, silakan beri keterangan kembali ya. Mohon izin yang mulia, ini saksi sudah minta perlindungan ke LPSK. Ya. Ada yang tertembak lagi di dalam. Saya tidak tahu siapa yang menembak. Bilang seperti itu saya dengan kuatnya dan saya kalau mati. Ya Allah, jangan sampai saya tertembak. Pas itu saya melihat almarhum ayah saya sudah terkapar dengan memegang dadanya. Dan pas depan di tengah dada dengan kayak gitu Pak, betul saya Pak. Saya tidak menyangka Pak. Tegas sekali Pak orang-orang terdakwa itu Pak. Persidangan ini adalah momen pertama kali saksi bertemu dengan terdakwa. Dan dalam persidangan, ketiga terdakwa ingin menyampaikan permohonan maaf melalui tim penasehat hukum. Namun kedua anak bos rental menolak penyampaian permohonan maaf dari para terdakwa. Persidangan kali ini juga menghadirkan total 17 saksi yang merupakan rombongan Ilyas, pegawai rental, serta sejumlah orang yang menyaksikan di lokasi kejadian. Dan kita berharap ya persidangan ini terus memberikan penguatan terhadap saksi dan korban, karena LPSK sebelum persidangan ini juga memberikan penguatan secara psikologis, kemudian juga memberikan edukasi proses hukum bahwa saksi dan korban menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan diketahui ataupun dialami sehingga bisa membantu perkara ini diungkap melalui kebenaran material. Sebelumnya, 3 anggota TNI AL didakwa melakukan pembunuhan berencana hingga penadahan barang gelap. Peristiwa tersebut terjadi di rest area kilometer 45 Tol Jakarta Merak. Dalam kasus ini, polisi juga menjerat 2 pelaku sipil lain, yakni Ajat Supriyatna dan pelaku lain berinisial I. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Rama Romadona, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang warga ditangkap di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya saat akan melarikan diri ke Kalimantan. Pelaku mengira korban merupakan rekan pengendara yang sebelumnya cekcok dengannya akibat saling serempet di jalan. Dari rekaman CCTV, pelaku BP 34 tahun mengamuk dan menyerang sejumlah orang di sebuah warung di Jalan Nangka Utara, Denpasar, Bali. Pelaku bahkan menganiaya Kadek Parwata hingga tewas akibat luka tusuk di bagian dada. Berbekal rekaman CCTV, polisi meringkus pelaku yang hendak kabur ke Kalimantan di Pelabuhan Tanjung Perak. Pelaku ditembak di kedua kakinya karena berusaha kabur. Saat diperiksa, pelaku juga positif narkoba jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan, penganiayaan tersebut salah sasaran. Pelaku mengira korban merupakan rekan pengendara yang sebelumnya cekcok dengannya akibat saling serempet di jalan. Jadi sebelum dia melakukan penusukan ini di tempat lain, dia juga ada masalah di tempat lain. Dan pelaku mengira korban adalah teman dari orang yang sebelumnya pelaku pukul di TKP yang pelaku cari. Itu dia. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Puluhan preman menyerang sebuah warung milik warga di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain melukai 4 orang pemilik dan pengunjung warung, para preman juga menjarah barang berharga. Sekelompok preman tiba-tiba menyerang sebuah warung makan di Jalan Kampung Baru, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat puluhan preman masuk ke warung dan menyerang pemilik warung serta pengunjung. Pemilik dan pengunjung warung pun langsung berlarian menyelamatkan diri. Tak hanya merusak meja dan kursi serta barang lainnya yang ada dalam warung, para pelaku juga menjarah barang milik korban, mulai dari barang dagangan hingga uang tunai.
Akibat peristiwa tersebut, 4 orang terluka usai dipukuli dan dilempari botol kaca. Yang tamu ini langsung diseret, berdua itu diseret ke depan, itulah habis dipukuli orang itu dua. Tapi pas kami kan langsung masuk ke dalam. Pas orang itu udah diseret ke depan, ke inilah, ke yang punya kafe inilah, ke Bang Joko ini. Dialah di depan dihantam. Berbekal rekaman CCTV, pemilik warung dan keluarganya melaporkan peristiwa ke Mapolres dari Serdang. Dan dari Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Gladi bersih pelantikan Kepala Daerah terpilih Pilkada 2024 berlangsung hari ini di Monas dan Istana Kepresidenan. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews ya. Anda kembali menyaksikan iNews Siang. Pemirsa, hari ini Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan. Gladi bersih bagian rangkaian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebelum pelantikan hari Kamis besok. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Marching band dari PDN mengiringi kirap Kepala Daerah daerah terpilih menuju ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Gladi bersih merupakan persiapan jelang pelantikan Kepala Daerah yang akan dilakukan besok, Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Rencananya Presiden akan melantik 501 pasangan kepala daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 364 kabupaten, dan 8 kota. Usai pelantikan, nantinya kepala daerah akan menjalani retret di Akademi Militer Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dan untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Jen Cahyani di Istana Negara. Kita akan bergabung bersama Jen. Halo, selamat siang Jen. Bagaimana jalannya gladi bersih pelantikan pemimpin daerah tadi di Istana? Selamat siang Zila dan juga pemirsa. Untuk gladi bersih yang hari ini dilaksanakan dari Monas ke Istana Negara ini sudah selesai, di mana kepala daerah yang tadi melakukan gladi bersih berjalan dari Silang Monas menuju ke Istana Negara ini sudah kembali lagi. Untuk di Istana Negara sendiri kebetulan kami belum diperbolehkan untuk mengakses ke lokasi tempat di mana gladi bersih dilakukan atau di mana tempat nantinya pelantikan kepala daerah dilaksanakan. Namun informasi terakhir yang kami terima dari rekan-rekan yang berada di kawasan Silang Monas dan juga di depan Istana Negara ini memang tadi sudah selesai dilaksanakan, di mana untuk proses atau teknik jalannya ini sendiri ini sudah diajarkan atau sudah diinstruksikan pada hari kemarin saat gladi kotor. Nah, ini kepala daerah pada saat gladi kotor diajarkan untuk baris berbaris, kemudian diatur barisannya untuk nantinya guna pada saat berjalan dari Silang Monas menuju ke Istana Negara. Dan hari ini dilakukan gladi bersih bagaimana mereka berjalan dari Silang Monas ke Istana Negara sekitar 800 meter, lalu kemudian di dalam Istana Negara diberi arahan lebih detail terkait bagaimana teknis nanti pada saat pelantikan kepala daerah yang dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Teknik mulai dari nantinya setelah mereka sampai ke Istana Negara harus melakukan apa sampai dengan nantinya pengucapan sumpah janji pada saat dilantik. Dan ini prosesnya juga kami mendapatkan informasi kalau nanti akan berkloter ya, bergantian, karena mungkin tempatnya yang tidak mencukupi karena sangat banyak sekali, ada ratusan kepala daerah yang akan dilantik pada esok hari. Ada 485 kepala daerah ya, informasi terakhir yang kami dapatkan, hanya kepala daerah yang akan dilantik yang sudah pasti jadi saja. Jadi untuk kepala daerah yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi ternyata tidak diikutsertakan di pelantikan pada esok hari. Dan ini mereka kepala daerah yang akan mengikuti pelantikan besok juga tidak diperkenankan untuk membawa staf atau timnya atau pendampingnya. Jadi hanya kepala daerahnya saja yang datang dari berjalan dari kawasan Silang Monas menuju ke Istana Negara dan juga melakukan pelantikan yang dikawal atau
diarahkan oleh pihak dari Kemendagri dan juga tadi sempat ada marching band juga yang besok juga mengawal proses jalannya pelantikan di Istana Negara. Demikian Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jen Cahyani melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan. Kita akan lihat nanti bagaimana, atau besok begitu ya, bagaimana jalannya pelantikan. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, dugaan keracunan makanan bergizi gratis makin merebak. Sejumlah siswa sekolah dasar di Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan dan Waingapu, Nusa Tenggara Timur mengalami mual, muntah, dan pusing usai menyantap makan bergizi gratis. Bukan karena mandi hujan, bukan. Makan tadi. 8 siswa SD Negeri 7 Tebing Tinggi Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan mengeluhkan sakit perut dan muntah-muntah tak lama setelah mengkonsumsi makanan bergizi gratis. Para siswa akhirnya dilarikan ke Puskesmas Tebing Tinggi untuk mendapatkan perawatan. Tidak hanya itu, menurut salah seorang guru di SD Negeri 8 ditemukan belatung di beberapa makanan yang belum disantap pada lauk dan buah yang disajikan. Sehingga guru pun membatalkan siswa untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Mendapat laporan dugaan keracunan MBG, polisi datang ke lokasi melakukan penyelidikan. Untuk penyelidikan lebih lanjut, polisi menutup sementara operasional dapur pihak ketiga selaku penyedia makanan bergizi gratis. Jadi mengingat sudah ada korban di sini, jadi sementara kegiatan atau aktivitas di SPPG ini dalam artian vendor atau penyedia kita stop sementara sampai ada perkembangan lebih lanjut. Artinya pendistribusian kita stop, berarti tidak ada pengganti atas macam apa untuk sementara. Untuk ya. Sementara kita stop, kita hentikan dengan pertimbangan tadi. Sementara itu 29 murid sekolah dasar Katolik SDK Andaluri, Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur mengalami mual, muntah dan pusing usai menyantap menu program makan bergizi gratis. Sejumlah murid langsung dijemput orang tua masing-masing. Sementara belasan lainnya dirawat di ruang kepala sekolah oleh petugas dari Puskesmas Kota Waingapu. Sejumlah murid pun mengeluhkan makanan yang basi. Buka makan, memang ada yang mengatakan, Bapak, mie ini rasa basi. Jadi kita katakan kalau memang dia basi tidak boleh makan. Ada siswa yang bilang, Bapak, tempe tidak bagus. Jadi kalau memang rasa tidak bagus, jangan dipaksakan untuk makan. Jadi kita hanya sebatas itu yang kita sampaikan. Menu yang disajikan adalah nasi dengan lauk mie goreng, tahu tempe, telur, dan buah pisang. Ahli gizi program MBG Sumba Timur memastikan akan melakukan evaluasi. Masyarakat diminta menunggu hasil lab dan penyelidikan. Kita punya sampel, setiap makanan yang kita keluarkan kita ada sampelnya. Kita lagi menunggu hasil lab, karena hasil lab makanan di antara 9 sekolah tidak semua sekolah terjadi hal yang sama. Mungkinkah kita masih mencari, telusuri dulu. Saya belum bisa mengambil statement apa-apa. Setelah pemeriksaan medis, para siswa diizinkan pulang. Para medis menyarankan orang tua untuk membawa anak-anaknya ke fasilitas kesehatan jika gangguan kesehatan berkelanjutan. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan dan Sumba Timur NTT, Amri Wijaya, Dion Umbuana Lodu, AI News melaporkan. Pemirsa, gelombang penolakan masyarakat terhadap kebijakan efisiensi anggaran dari Presiden Prabowo Subianto di Kota Malang berlangsung ricuh. Aksi saling lempar dan dorong antara massa aksi dan petugas terjadi sebelum massa memasuki gedung. Kericuan aksi demo ribuan massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya serta mahasiswa BEM se-Malang Raya terjadi di depan gedung DPRD Kota Malang pada Selasa siang. Para demonstran mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo yang dinilai menyusahkan rakyat. Seperti penanganan kasus korupsi, pelanggaran HAM, makan bergizi gratis, hingga langkah untuk efisiensi anggaran lembaga pelayanan masyarakat. Unjuk rasa memanas saat massa aksi memaksa untuk merangsek masuk ke dalam gedung DPRD.
Akibatnya, aksi saling dorong antar mahasiswa dan polisi tak bisa terhindarkan. Tak hanya itu, massa juga membakar ban di depan pagar gedung DPRD Kota Malang sebagai bentuk protes terhadap pemerintah. Aksi berakhir setelah perwakilan mahasiswa melakukan mediasi dengan anggota DPRD Kota Malang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, Aigus melaporkan. Ribuan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah juga menyuarakan Semarang menggugat Indonesia gelap. Mahasiswa menyoroti pemotongan dana KIPK yang akan berdampak pada kelangsungan pendidikan mereka. Simbolisasi yang kita bangun hari ini, simbolisasi menjadi alasan gerakan hari ini, itu hanya adalah jauh-jauh ke pemerintah. Masa dari berbagai kampus berdemo di depan kantor gubernur dan DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang pada Selasa sore. Demo memanas karena tidak ada anggota dewan yang mau menemui massa mahasiswa. Massa juga membakar ban serta melemparkan kotoran sapi ke halaman gedung DPRD Jawa Tengah. Demo besar-besaran menyoroti pemotongan dana KIPK buntut pengetatan anggaran yang sangat berdampak pada keberlanjutan pendidikan mahasiswa. Mahasiswa juga mengkhawatirkan kenaikan UKT atau uang kuliah tunggal yang akan memberatkan mahasiswa dan keluarganya. Seperti yang kita ketahui. Selain di jalanan, aksi dilakukan di media sosial dengan tagar Indonesia Gelap. Tagar Indonesia Gelap dibicarakan oleh lebih dari 200.000 orang. Tagar Indonesia Gelap muncul sebagai bentuk keresahan terhadap kinerja pemerintah, salah satunya terkait efisiensi anggaran. Ajakan bekerja atau bersekolah di luar negeri dalam bentuk tagar kabur aja dulu juga menjadi tren di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengeluarkan pernyataan kontroversial. Tren hashtag kabur aja dulu ramai di media sosial, dampak dari keluhan sulitnya mencari pekerjaan di tanah air. Menanggapi ramainya tren tagar kabur aja dulu di media sosial, Wamenaker tak mempersoalkan hashtag tersebut. Immanuel Ebenezer bahkan mempersilahkan para pekerja warga negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri. Dirinya bahkan menegaskan para WNI yang bekerja di luar negeri tidak perlu kembali lagi ke tanah air. Ayo teman-teman, merapat teman-teman, merapat. Alhamdulillah, hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Ya, terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah, jangan balik lagi. Jelang retret kepala daerah, sejumlah persiapan telah dilakukan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang retret kepala daerah, sejumlah persiapan telah dilakukan di Kompleks Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Rencananya retret akan digelar pada 21 hingga 28 Februari 2025. Ratusan tenda sudah didirikan di Kompleks Akademi Militer yang berada di Kota Magelang, Jawa Tengah. Tenda-tenda akan digunakan oleh kepala daerah terpilih selama mengikuti retret dan pembekalan. Sebanyak 481 kepala daerah akan mengikuti kegiatan ini pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025. Selama acara, para kepala daerah akan mendapatkan materi soal Astacita, ketahanan nasional hingga wawasan Nusantara. Presiden Prabowo akan turun langsung dan memberikan arahan terkait penyamaan visi misi pusat dan daerah. Pada tanggal 21 Februari, para menteri akan berkumpul di depan Akmil sebelum masuk bersama naik kendaraan. Pengamanan di sekitar lokasi pun bersifat pengamanan luar Akmil lantaran semua kegiatan berada di dalam Akmil. Jadi betul, tanggal 21 itu seluruh kepala daerah berkumpul tepatnya nanti di depan Akmil, di Wisma Sumbing. Nanti dari situ pakai bis diantar langsung ke glamping. Kegiatannya kurang lebih selama seminggu, Pak. Nanti banyak pejabat-pejabat kementerian yang akan memberikan materi. Kemudian nanti ada juga dari Kapolri, Panglima TNI, kemudian Jaksa Agung memberikan materi juga. Terakhir nanti di 28 Februari itu seluruh wakil kepala daerah diminta hadir untuk menerima pengarahan dari Bapak Presiden.
Pasukan pengamanan berasal dari gabungan TNI dan Polri. Masyarakat pun diimbau untuk menjaga kondisi di sekitar lokasi. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Dan kita akan bergabung bersama Puji Hartono untuk melihat bagaimana persiapan di Sekolah Pendidikan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah jelang retret yang akan dilaksanakan pada 21 Februari nanti. Selamat siang Puji, bagaimana persiapan retret di sana? Apakah semuanya sudah siap nih di tanggal 21 nanti? Ya, selamat siang Agila dan selamat siang pemirsa. Saat ini saya berada di Komplek Akademi Militer Kota Magelang. Rencananya tanggal 21 besok seluruh kepala negara, seluruh bupati, wali kota dan hingga gubernur akan berdatangan satu persatu dan nantinya akan dikumpulkan di depan pintu masuk Akmil dan nanti akan bersama-sama masuk bersama-sama. Untuk persiapan sendiri sejumlah tenda sudah disiapkan dan siap digunakan. Nantinya satu tenda itu akan diisi 4 kepala daerah gitu, Zila. Baik, kalau untuk pengamanan ataupun penjagaan gitu di depan Akmil sendiri ada nggak sih Puji untuk tanggal tanggal 21 nanti? Kalau rencananya nanti akan ada juga pengamanan fokus untuk tamu VIP. Sementara itu untuk arus lalu lintas nanti akan diberlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup mengikuti nanti seperti apa di lapangan gitu. Misalkan ada VIP nantinya akan juga ditutup dan akan arus lalu lintas akan dialihkan gitu. Baik, apa yang membedakan kalau untuk dari segi fasilitas gitu ya Puji, apa yang membedakan dengan retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang dulu? Apa yang membedakan dengan retret kepala daerah kali ini? Selain jumlah ya tentu berbeda gitu ya. Mungkin dari segi waktu, ini kan 1 minggu ya. Selanjutnya dari segi tenda itu nanti akan diisi 4 kepala daerah satu tendanya dan materinya juga akan bergantian diisi dari beberapa menteri, Kapolri, Panglima TNI dan nanti akan ditutup dengan oleh Presiden Prabowo. Itu sih. Baik, dan kita akan lihat bagaimana nanti gitu ya jalannya retret yang akan berlangsung selama 7 hari. Terima kasih atas laporan Anda, Puji Hartono melaporkan langsung dari Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, dalam sidang istimewa laporan Mahkamah Agung di Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa terima kasih kepada para hakim yang sudah mengawal hukum di Indonesia. Presiden pun meminta maaf atas ketidaktahuannya atas beban berat yang diemban para hakim selama ini. Dan saya ingin menyampaikan hormat saya, penghargaan saya kepada seluruh keluarga besar peradilan Indonesia. Saya mengakui baru sekarang saya sungguh-sungguh sadar dan mengerti betapa berat beban bapak-bapak, ibu-ibu, para hakim, para peradilan. Maaf saya, seumur hidup saya, memang saya berada di sektor eksekusi, sektor pelaksana. Saya pelaku. Kadang-kadang kami pelaku, kami menganggap bahwa hukum itu adalah sesuatu yang mudah untuk ditegakkan, mudah untuk dijalankan. Terima kasih undangan ini. Saya merasa saya yang paling banyak belajar hari ini. Mengerti dan memahami dimensi beban kerja bahwa hakim itu harus menangani, mempertimbangkan, mempelajari dan memutuskan ratusan perkara per hakim, ratusan perkara, jutaan perkara yang sudah nangani, sudah sekali. Saya ini mantan prajurit
mantan prajurit, saya punya suatu tradisi bahwa saya ingin hormat kepada para hakim di seluruh Indonesia. Efisiensi anggaran yang gencar dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran akan terus berlanjut. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai program unggulan pemerintah, termasuk 15 proyek raksasa. Guna meluncurkan program pemerintah, Presiden Prabowo akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara pada 24 Februari 2025. Danantara akan mengawal 15 mega proyek nasional yang telah disiapkan. Dalam pidatonya di HUT Partai Gerindra, Presiden Prabowo pastikan tidak akan bergantung pada investasi asing. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan, Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka. Tapi kita tidak akan mengemis. Selain mengawal proyek raksasa milik pemerintah, Danantara juga akan mengelola sejumlah BUMN. Daftar BUMN yang dikelola Danantara adalah Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Min ID. Presiden Prabowo pun mengajak presiden sebelumnya untuk menjadi pengawas Danantara. Aset awal Danantara sebesar 14.000 triliun rupiah. Tahun ini dana sebesar 20 miliar rupiah akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya iNews akan dibawakan oleh Arlista Hadi. Halo, selamat siang Arlista. Gimana nih hari ini nih? Selamat semangat. Oh, tentunya harus semangat dong, apalagi nanti di segmen selanjutnya nih ada informasi mengenai video yang viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan di area yang berbahaya di Satwa Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat, Zila. Nah, informasi selengkapnya pemirsa tetaplah bersama iNews Siang. Masih di iNews Siang bersama saya Arlista Hadi, pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya di mana viral di media sosial video yang memperlihatkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan di area berbahaya di Satwa Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Meskipun terdapat tulisan dilarang keluar mobil, hal ini tidak diindahkan para pengunjung. Dalam video yang viral di media sosial ini menunjukkan sejumlah pengunjung turun dari kendaraan mereka. Dan kejadian ini terjadi di area Satwa Taman Safari Indonesia Bogor, Jawa Barat. Berhenti di pinggir jalan, penumpang terdiri dari anak-anak dan perempuan dewasa berjalan di area terlarang. Pelang berisikan peringatan tidak keluar dari mobil pun tidak diindahkan. Menurut senior Vice President Taman Safari Indonesia Group Alexander Zulkarnain, pihaknya membenarkan kejadian ini. Ia pun menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai sangat berbahaya. Turun dari kendaraan di tengah area satwa buas juga melanggar peraturan yang ada. Alex juga menambahkan para pengunjung yang melanggar aturan akan dikenakan sanksi tegas sesuai regulasi. Pasalnya Taman Safari Indonesia merupakan lembaga konservasi yang berkomitmen pada perlindungan satwa sesuai dengan peraturan pemerintah. Sementara itu pemirsa, seorang lansia diterkam buaya ketika hendak memegang kepala buaya di tempat wisata Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akibatnya korban mengalami patah tulang lengan kanan hingga nyaris putus. Nenek.
Rekaman video amatir warga memperlihatkan saat seorang lansia bernama Bako Daeng Rani diterkam buaya di tempat wisata Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Korban diterkam buaya hingga tulang lengannya patah dan nyaris putus. Mirisnya, korban diterkam buaya saat memaksa masuk dan mendekati buaya, sementara pihak tempat wisata mengatakan jika buaya merupakan titipan dari BKSDA Makassar. Pihaknya pun telah melarang warga untuk masuk ke tempat penangkaran sementara. Lukanya sangat dalam, jadi memang ada beberapa titik ya, namanya gigitan buaya itu kan tentunya kayak bagaimana dia itu dalam sekali Pak, dalam sekali, dan ada beberapa lubang-lubang di tangannya. Ini dan tangan kanan ya, tangan kanan. Pada saat ada mungkin kayaknya dia sesepuh salah satu sesepuhnya juga yang berusaha untuk mengelus-ngelus, memberikan supaya tenang ini buayanya. Tapi entah mengapa buaya itu tiba-tiba bereaksi, gitu ya? Bereaksi sambil begitu tangannya si kakek itu udah digigit. Jadi kejadian sangat terlalu cepat, begitu cepat. Itu kejadian mereka langsung bubar sendiri Pak, nggak ada. Jadi mereka sendiri yang mengevakuasi dirinya gitu loh, yang korban ini. Jadi begitu kejadian, semua yang mengaku keluarga, mengaku orang dari Antang, Tamangapa itu pulang dengan tertib ke sana semua. Atas kejadian ini, korban meminta pertanggungjawaban kepada pihak pengelola tempat wisata agar biaya perawatan ditanggung pengelola. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ayus melaporkan. 5 perampok dan pembunuh nenek 71 tahun di Bekasi, Jawa Barat dibekuk polisi di Tangerang, Banten, dan di Karawang. Motif para pelaku adalah ingin mengambil uang korban. Kasus perampokan serta pembunuhan nenek berusia 71 tahun di sebuah toko kelontong di cabang Bungin, Bekasi, Jawa Barat akhirnya terungkap. 5 pelakunya ditangkap polisi di Tangerang, Banten, dan Karawang, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, 5 pelaku ini memiliki peran masing-masing. Pelaku berinisial MR dan AG menjadi eksekutor. NM dan RY sebagai penjemput, sementara DA merupakan otak aksi perampokan dan pembunuhan itu. Mereka sebelumnya datang ke warung korban dan sempat berpura-pura sebagai pembeli. Namun aksi perampokan itu dipergoki korban saat salah seorang pelaku hendak mematikan kamera CCTV. Korban dibekap hingga meninggal dunia. Tak hanya itu, mereka juga mengikat tangan serta kaki korban sebelum menggasak uang dan ponselnya. AG mencekik leher korban. Setelah memastikan korban lemas, saudara MR mengambil uang dari laci kasir. Sebelumnya warga Kampung Pulau Rengas, Desa Sindang Jaya, Bekasi, Jawa Barat digegerkan penemuan jasad Siti, 71 tahun, di toko kelontong miliknya. Jasad ditemukan setelah tetangga korban curiga melihat 4 pria keluar dari toko lepas tengah malam. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menetapkan Kades Kohot Arsin bin Asib bersama 3 orang lain sebagai tersangka atas kasus pagar laut Tangerang, Banten. Para tersangka diduga memalsukan dokumen untuk menerbitkan sertifikat pagar laut. Kepala Desa Kohot Arsin bin Asib ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat HGB dan SHM pagar laut Tangerang, Banten. Selain Kades Kohot, polisi juga menetapkan 3 orang lainnya termasuk Sekdes Kohot. Para tersangka juga telah dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Di mana kita menetapkan saudara A selaku Kades Kohot, saudara UK selaku Sekdes Kohot, saudara SP selaku penerima kuasa, dan saudara CE selaku penerima kuasa telah kita sepakat kita tetapkan sebagai tersangka. Di mana diduga keempatnya telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa gire, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sporadik,
surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga desa Kohot, dan dokumen lain yang dibuat oleh Kades Sekdes sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024. Sebelumnya Bareskrim Polri telah menyelesaikan penyidikan pada 14 Februari lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk pemalsuan surat izin terkait penerbitan sertifikat pagar laut di Tangerang. Pertandingan antara Persela Lamongan dan Persijap Jepara di Tuban, Jawa Timur ricuh. Informasi selengkapnya usai jeda. Kericuhan mewarnai pertandingan bola antara Persela Lamongan dan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sports Center, Jawa Timur, Selasa sore. Akibat kericuhan, pertandingan dihentikan sebelum berakhir. Pertandingan bola antara Persela Lamongan dan Persijap Jepara di Stadion Tuban Sports Center, Jawa Timur, Selasa sore awalnya berlangsung lancar dan sengit. Kedua tim saling jual beli serangan hingga Persela Lamongan tertinggal 0-1 dari Persijap Jepara. Memasuki menit ke-79, pendukung dari Tribun Utara melemparkan suar disusul sejumlah supporter lain dari Tribun Selatan yang turun ke dalam stadion. Tidak hanya memasuki lapangan, supporter juga merusak fasilitas stadion, termasuk bangku cadangan, papan sponsor, hingga membakar gawang dan memecahkan kaca di ruangan bawah stadion. Akibatnya, pertandingan dihentikan sebelum waktu normal berakhir. Saya masih menyadari ya supporter dengan dukungan fanatik mereka, dengan harapan mereka yang begitu tinggi, saya menyadari ya. Tetapi dari sini kita juga harus belajar ya, ini juga merugikan tim seperti itu. Beruntung tidak ada korban jiwa. Pihak keamanan dan panitia pelaksana masih menyelidiki insiden tersebut. Pada pelaksanaan kegiatan ini memang ada insiden, namun bisa kita kendalikan dan semua aman, tidak ada korban dan lain sebagainya, tidak ada. Dan ini sebagai salah satu ya evaluasi kita juga, bagaimana kita nanti bisa mengkomunikasikan ini dengan pihak ofisial ya, untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, dalam kegiatan pengamanan selanjutnya ini bisa kita maksimalkan. Belum diketahui jumlah kerugian material terkait kerusakan area Stadion Tuban Sports Center. Sementara itu, PSSI berpotensi memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Buntut kegaduhan dalam kasus Rasman dan Hotman Paris berujung dengan adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Oiwobo yang membuat keduanya terlibat saling sindir. Aset saya punya gunung kok. Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membayar saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Adu sumber kekayaan Hotman Paris versus Firdaus Oiwobo membuat keduanya terlibat saling sindir saat diwawancarai wartawan. Sebelumnya Firdaus mengaku memiliki gunung yang dianggap melebihi kekayaan Hotman Paris. Firdaus menambahkan bahwa gunung yang ia miliki mengandung uranium yang bisa menghidupi seluruh dunia selama 2000 tahun. Duit cash saya rasa kalah sama Hotman. Tetapi kalau aset, Hotman nggak ada apa-apanya sama saya. Kalau dihitung semua ya aset saya, nggak ada apa-apanya sama sekali sama saya. Gitu. Aset saya punya gunung kok.
Di BSD, dekat BSD Parung, saya punya gunung. Iya. Saya punya gunung, saya punya tanah beberapa hektar di Jakarta Selatan, saya punya tanah di Tangerang berapa hektar, di kampung saya berapa puluh hektar saya punya. Jadi kalau aset saya nggak kalah sama Hotman. Kami punya gunung, sekarang ini 2 juta metrik ton di dalamnya uranium. Ya, Gunung Parasultan di Dompup, PT Onto. Ya, 2 juta metrik ton bisa untuk menghidupi masyarakat dunia 1000 tahun. Bisa bayangkan. Sementara Hotman Paris menanggapi ungkapan Firdaus tersebut sebagai lawakan. Kalau untuk Rasman dari Hotman, lokasi berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang apa? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di gitu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membiayai saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Ya. Saling sindir di media sosial juga terus bergulir seiring berjalannya kasus antara Hotman Paris dan Rasman Nasution. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktisi hukum Rasman Arif Nasution mengomentari pelaporan dirinya ke polisi oleh PN Jakarta Utara. Pernyataan Rasman itu pun dibantah oleh Marwar Siahaan, mantan hakim peradilan umum. Berikut cuplikan perdebatan antara Rasman dan Marwar dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu rekan saya Aiman Wicaksono. Bahwa itu melaporkan Anda, kayak melaporkan Anda itu adalah institusi. Yes. Apakah kalau institusi harus lembaga, wajar. Harus lembaga. Kalau yang melaporkan Anda itu atas nama contempt of court. Harus orangnya dong. Harus orangnya. Harus ketua. Dalam hal ini hakimnya. Ini ketua PN. Dalam hal ini ketua PN. Ketua PN. Bukan dari institusinya. Bagaimana? Bukan institusi. Institusi bukan pribadi. Ketua PN itu mewakili institusi dari kelembagaan peradilan. Bukan PT Pengadilan Tinggi yang di atasnya atau Mahkamah Agung. Atas perintah Mahkamah Agung. Atas perintah, tapi yang melaporkan bukan mereka. Laporan terkait dengan kekerasan dan lain sebagainya. Kalau itu adalah delik umum, delik biasa, pidana biasa, harusnya yang melapor siapa? Ketua majelis. Ini yang melapor adalah lembaga, diwakili oleh ketua PN. Kalau ketua PN berarti bicara contempt of court. Kalau contempt of court, mana undang-undang yang mengatur tentang contempt of court? Ke situ dulu dong. Ya, jadi saya kira pengertian tindak pidana dengan dalam rumusan undang-undang agak berbeda dengan pengertian kelakuan yang harus dijaga. Jadi semua secara umum, semua perbuatan yang dianggap merendahkan peradilan itu namanya contempt of court. Tetapi yang masuk dalam kategori tindak pidana tentu tidak ada tindak pidana yang kalau belum ada undang-undang contempt of court terus mau diperlakukan gimana, Bang? Artinya dia harus berdasarkan undang-undang kan. Tetapi dalam kategori sebagai perbuatan yang dianggap menghina peradilan karena tidak menjaga ketertiban itu tidak dianggap tidak selalu masuk dalam kategori pidana kan. Tapi merendahkan itu hakim wajib untuk melindungi ketertiban dan martabat daripada sidang pengadilan. Itulah tugas daripada majelis hakim. Tanpa ada atau tidak undang-undang. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan di sekitar Istana Negara Jakarta pada pelantikan kepala daerah esok hari. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama iNews Siang. Pemirsa, hari ini Kepala Daerah terpilih melaksanakan gladi bersih di Monas dan Istana Kepresidenan. Gladi bersih bagian dari rangkaian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebelum pelantikan hari Kamis esok hari. Di tengah gerimis, Kepala Daerah mengikuti latihan baris berbaris di kawasan Monas, Jakarta Pusat.
Marching band dari IPDN mengiringi kirap kepala daerah terpilih menuju ke Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Gladi bersih merupakan persiapan jelang pelantikan kepala daerah yang akan dilakukan besok tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang lagi pada baris. No. Baju putih semua. Dan perlu diperhatikan pemirsa, berikut adalah informasi rekayasa lalu lintas ketika pelantikan 481 kepala daerah pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Dari Jalan Veteran Raya yang akan menuju Jalan Veteran 2 diluruskan ke traffic light Harmoni. Selanjutnya arus lalu lintas dari Jalan Medan Merdeka Timur yang akan menuju Jalan Medan Merdeka Utara atau Istana Negara dibelokkan ke kanan ke Jalan Perwira. Sementara itu arus lalu lintas dari Jalan MH Tamrin yang akan menuju Bundaran Patung Kuda dibelokkan ke kiri atau ke kanan Jalan Kebon Siri. Sementara arus lalu lintas dari Jalan Abdul Muiz yang akan belok kiri ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin. Lalu lintas dari Jalan Fahrudin yang akan belok kanan ke Jalan Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Abdul Muiz. Sementara itu arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk yang akan lurus ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri yaitu ke Jalan Juanda. Dan arus lalu lintas dari Jalan Suryo Pranoto yang akan menuju ke Jalan Majapahit dibelokkan ke kiri ke Jalan Gajah Mada atau diluruskan ke Jalan Insinyur Haji Juanda. Kemudian arus lalu lintas dari Katedral yang akan menuju ke Jalan Veteran dibelokkan ke kanan arah Pasar Baru. Puluhan preman menyerang sebuah warung milik warga di Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain melukai 4 orang, pemilik dan pengunjung warung, para preman juga menjarah barang berharga. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam iNews Siang. Untuk cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan Pemimpin Rakyat bersama rekan saya, Togi Sinaga. Saya, Arlis Tahari, pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sekelompok preman tiba-tiba menyerang sebuah warung makan di Jalan Kampung Baru, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat puluhan preman masuk ke warung dan menyerang pemilik warung serta pengunjung. Pemilik dan pengunjung warung pun langsung berlarian menyelamatkan diri. Tak hanya merusak meja dan kursi serta barang lainnya yang ada dalam warung, para pelaku juga menjarah barang milik korban, mulai dari barang dagangan hingga uang tunai. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang terluka usai dipukuli dan dilempari botol kaca. Yang tamu ini langsung diseret, berdua itu diseret ke depan, itulah habis dipukuli orang itu dua. Tapi pas kami kan langsung masuk ke dalam. Pas orang itu udah diseret ke depan, ke inilah, ke yang punya kafe inilah, ke Bang Joko ini. Dia lah di depan dihantam. Berbekal rekaman CCTV, pemilik warung dan keluarganya melaporkan peristiwa ke Mapolres Deli Serdang. Dan dari Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan.